Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kelas 7 fase D. Tujuan pembelajaran pada materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, diharapkan kalian dapat memahami makna salat dan tata cara melaksanakan salat dengan benar. Yang kedua, kalian dapat memahami makna dan manfaat zikir. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami pentingnya salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebelum masuk ke materi, mari kita bertafakur dahulu ya nak. Islam itu diibaratkan sebuah bangunan yang terdiri dari pondasi, tiang, dan atap. Syahadat sebagai pondasinya, sedangkan sholat sebagai tiang bangunan tersebut, sedangkan dakwah sebagai atapnya. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi, dikatakan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Itulah mengapa sholat sangat penting untuk kita laksanakan ya nak. Setelah kita cermati renungan tadi, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai makna sholat. Ayo, siapa yang tahu apa itu sholat? Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholah, yang berarti doa, atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Dalil perintah melaksanakan sholat ada di Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ibadah sholat, ada syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal. Sedangkan syarat sah sholat yang pertama sucinya badan dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga berada di tempat yang suci. Yang keempat, kalian tahu pasti akan masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Dalam sholat, gerakan sholat harus dilakukan berurutan dan tertib ya nak. Gerakan sholat yang pertama yaitu berdiri tegak dan berniat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah, al-fatihah, dan surah pendek. Yang keempat, ruku. Yang kelima, iktidal, bangun dari ruku. Yang keenam, sujud pertama.
Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, sujud kedua. 9, duduk tahiyat. Yang ke-10, salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Ingat, gerakan sholat harus dilakukan berurutan dan tertib ya nak. Jika sholat dilaksanakan dengan sepenuh hati, maka pikiran dan hati akan selalu terbimbing, sehingga dorongan pada perbuatan keji dan mungkar akan tersingkir. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil perintah berzikir ada di Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Nuzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Pasti kalian tidak asing dengan bacaan zikir ya nak. Bacaan zikir yang pertama tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar. Sedangkan istighfar, astagfirullahalazim. Dalam berzikir juga ada tata caranya. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakkur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-namanya. Contohnya yang tadi, tahmid, tasbih, tahlil, takbir. Yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Hikmah melaksanakan salat dan zikir. Yang pertama, mengokohkan akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjalin dengan baik. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan jiwa, melatih hidup disiplin dan taat aturan, membiasakan seseorang pada perbuatan dan perkataan yang baik dan bermanfaat, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Agar kita istiqomah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Kita akan kembali ke akhirat. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas sholat dan zikir. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. Niat yang tulus. Lakukan sholat berjamaah. Upayakan selalu sholat berjamaah. Berteman dengan orang yang rajin sholat. Dan banyak membaca buku keislaman. Demikian pemaparan materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menerima penjelasan materi terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.